Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Sahabat UniQ rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Cabang yang paling tinggi dari iman tersebut adalah perkataan La ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Secara tidak langsung, hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat, bahwa keimanan seseorang itu tergantung pada kadar pengetahuan dan kemudian perbuatannya. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya amal yang sedikit pula pahalanya, tapi di mata Allah mungkin hitungan ini salah. Bisa jadi perbuatan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Abu Barzah Al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin antafi' bihi." Qala i'zilul adha an tariqil muslim. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bermanfaat bagiku. Beliau menjawab, singkirkanlah gangguan dari jalan orang muslim. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Berkaitan dengan ini ada sebuah cerita bahwa suatu hari ada seorang raja yang kaya lagi bijaksana. Beliau ingin menguji sejauh mana kepedulian rakyatnya terhadap orang lain. Maka kemudian raja ini suatu malam meletakkan batu, sebongkah batu di jalan yang kemudian batu ini bisa menghalangi sedikit dari jalan yang biasa orang lalui. Maka kemudian keesokan harinya lewatlah seorang pedagang dengan membawa gerobaknya. Ketika kemudian dia mendorong gerobaknya, dia berhadapan dengan batu itu. Apa yang dilakukan oleh pedagang tersebut? Dia hanya cuek saja. Malah kemudian dia hanya bisa mengumpat, tidak melakukan apa-apa. Dia hanya bisa berkata, siapa yang telah meletakkan batu ini di jalan? Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia kemudian hanya membelokkan gerobaknya dan terus ia berlalu. Beberapa saat kemudian datanglah juga dua orang pemuda yang gagah. Mereka berjalan, sambil berjalan, dari saking asiknya mereka bercerita sepanjang jalan, maka salah satu dari mereka kemudian tersandung dan terantuk pada batu yang diletakkan oleh raja di jalan itu. Apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Lagi-lagi mereka tidak melakukan apa-apa, hanya bisa mengumpat tapi tidak melakukan perbuatan. Kemudian mereka berlalu. Selang berapa lama datanglah seorang petani sayur. Datanglah tukang sayur sambil membawa sayurnya, sambil memanggul sayurnya. Dia berjalan
dan kemudian di depannya ternyata dia mendapatkan batu yang ada di jalan. Dia berpikir, kalau saya biarkan batu ini terus ada di jalan, maka kemudian batu ini pasti akan mendatangkan hal yang tidak baik bagi pengguna jalan ini. Maka dengan usaha dan tekad yang tinggi, dia kemudian berazam, berniat untuk menghilangkan batu ini, untuk menyingkirkan batu ini ke jalan, dari jalan raya, dari jalan tersebut. Bersusah payah ia melakukan itu, sampai akhirnya batu ini pun tergeser dan kemudian tidak menutupi jalan. Apa yang terjadi? Subhanallah, ternyata di balik batu yang kemudian dia singkirkan tadi ada sebuah kotak yang di dalamnya ada surat. Ketika petani ini membuat, ketika penjual sayur ini membukanya, maka kemudian dia membaca surat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diisi surat tersebut, ini adalah dari raja kamu. Saya berterima kasih karena kamu telah peduli dengan menyingkirkan batu yang ada di jalan. Dan sebagai balasan dari rajamu, maka terimalah emas dan beberapa keping uang yang ada di dalamnya. Sekali lagi, terima kasih atas kepedulian kamu. Sahabat Yuniku rahimakumullah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lagi-lagi perbuatan yang kecil belum tentu kemudian pahalanya kecil, tapi pahalanya bisa jadi sangat berluar biasa yang akan kita terima. Dari cerita tersebut juga kita dapat mengambil hikmah bahwa perbuatan tersebut langsung mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan di dunia dia dapatkan adalah berupa uang dan emas dari raja, sedangkan balasan di akhirat nanti adalah berupa pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.